di cerita Manduka Dewa Puta contohnya. Ya. Jadi dulunya dia itu di zaman Buddha kodok. Ya. Nah waktu itu Buddha sedang ceramah Dhamma. Nah dia juga dengar Buddha ceramah Dhamma. Nah dijelaskan di Abhidhamma Sanggaha ya, bahwa kalau hewan itu mendengar Dhamma itu tidak bisa secara umum ya, secara garis besar itu mereka tidak bisa memahami makna dari apa yang dijelaskan ya. Kalau berbicara sama manusia juga tidak memahami itu secara umum ya. Nah, tapi kalau misalnya hewannya bodhisatta kadang dia bisa bahkan tahu apa yang sedang dijelaskan ya. Nah, terus hewan-hewan yang juga baru ya, baru terlahir sebagai hewan, misalnya karena sebelumnya dewa, sebelumnya manusia, nah itu bisa juga bisa memahami ya apa yang dijelaskan, apa yang dibicarakan. Nah, tapi hewan pada umumnya biasanya itu katanya mengetahui hanya dengan sanya, ya, dengan persepsi saja. Ya. Nah, jadi kalau hewan itu dengan sanya aja. Kalau dalam bahasa Pali sanjanati, ya, dia hanya mengetahui secara permukaan saja, seperti anak-anak mengetahui. Ya, anak-anak itu kalau melakukan sesuatu atau kalau melihat sesuatu, misalnya lihat koin emas, ya, dia tahu bentuknya bulat, dia tahu warnanya kuning, tapi dia nggak tahu ini bisa beli apa ya dengan koin emas. Nggak tahu harganya, nggak tahu nilainya, bahkan nggak tahu ini dibikin dari emas apa, kualitasnya berapa persen, dan lain-lain. Ya, murni atau tidak pun tidak tahu anak-anak ya. Nah, jadi sanya itu adalah cara memahami objek atau mengetahui objek yang paling dangkal. Nah, jadi waktu itu kodok ini juga ya hanya tahu saja, oh Buddha sedang ceramah ya. Tapi dia nggak tahu isinya apa, nggak bisa memahami ya. Nah, tapi dengan dengar suara Buddha itu sangat indah ya. Jadi meskipun cuma suara saja yang ditangkap sama si kodok ya, dia juga langsung muncul piti ya. Terus dia kusala pikirannya muncul ya terhadap ceramah Buddha, suara Buddha. Nah, jadi waktu itu sayang sekali ada yang pegang tongkat ya, tongkat jalan itu ya. Kemudian nggak sadar di bawah ada kodok, terus dia kepijak ya, ketekan sama tongkat jalan itu. Jadi kodok ini mati ya, kepijak ya, ketekan sama tongkat. Nah, setelah dia mati, tapi waktu mati itu kan dia ngambil objeknya kusala. Ya, pikirannya batinnya kusala. Nah, jadi dia terlahir sebagai dewa. Nah, karena dia dari kodok, makanya dewa ini disebut dewa kodok. Manduka dewa.